Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyono, semester 4 B1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan OSI Data Link Layer dan Internet Layer Protocol. OSI dan TCP atau layer. Dalam sebuah jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer atau terminal. OSI layer dan TCP atau IP layer. 7 OSI layer terdiri dari 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Physical layer. Pada TCP atau IP layer tidak berbeda jauh dari OSI layer, yakni TCP atau IP layer merupakan sekumpulan layer yang disusun untuk melakukan fungsi komunikasi data pada sebuah jaringan komputer. TCP atau IP ini terdiri dari 4 layer, 1. Application layer, 2. Transport layer, 3. Internet layer, 4. Network access layer. Berikutnya, 1. Application layer, yakni menyediakan fasilitas sambungan antarmuka, komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Protokol yang tersedia HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. 2. Presentation layer sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. 3. Session layer mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia RPC dan DSP. 4. Transport layer sebagai pemikat data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol UDP, TCP, dan SPX. 5. Network layer mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing dengan router dan switch. Protokol DDP, NET, PWL, ARP, and RARP. 6. Physical layer menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. TCP atau IP layer. 1. Application layer. Layer ini terdapat pada susunan paling atas. Di sini semua aplikasi yang menggunakan TCP atau IP terletak. Misalkan aplikasi browser, contoh Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. 2. Transport layer. Layer ini mengatur alur informasi dan mungkin menyediakan pemeriksaan kesalahan data dibagi beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header. Sedangkan header mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. 3. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Lapisan ini sangat penting, terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas atau WWW. Berikutnya, network access layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Baik, ini adalah gambar data link layer. Selanjutnya definisi. Definisinya, data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Fungsi lapisan ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Data link service. Data link layer melakukan dua layanan dasar, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Ini adalah istilah dalam data link layer. Pertama, frame data link layer, protokol. Kedua, node. Ketiga, media. Keempat, network.
Selanjutnya, setiap hubungan menggunakan media yang berhubungan antara PC dan router Ethernet router yang terhubung ke link satelit dan laptop terhubung link kabel ke router terakhir. Berikutnya, data link layer service. Pada layer 2 menentukan enkapsulasi dari paket data frame dan cara mendapatkan paket enkapsulasi dan menonaktifkan setiap media. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan frame dan menonaktifkan media disebut metode media access control. Ini adalah gambar data link layer service. Bisa dilihat. Layer data link mempersiapkan paket untuk transfer seluruh media lokal dengan encapsulation dengan header dan trailer untuk membuat frame. Frame terdiri dari data, header, dan trailer. Informasi kontrol memberitahukan node yang sedang berkomunikasi satu sama lain kapan komunikasi antara node berawal dan berakhir. Ketiga, kesalahan yang terjadi saat node berkomunikasi. 4, node yang mana yang akan berkomunikasi berikutnya. Ini adalah formatting data for transmission. Ini baiknya pada button header terdiri dari frame, start, address, tipe, control, data. Pada bagian trailer terdiri dari error detection, frame stop. Ini adalah standard for the data link layer. Bisa dilihat. Media transmisi data, Ethernet, ATM, bridge, switch. Flow control adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Tanpa flow control, buffer dari receiver penuh sementara sedang memproses data lama karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Bentuk sederhana dari flow control yaitu stop and wait flow control. Ini adalah stop and wait flow control. Ini sliding window flow control. Error detection berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang ada. Dua tipe error yang mungkin: frame hilang, frame rusak. Suatu frame libat tetapi beberapa bit-bitnya error. Teknik error control. Deteksi error dipakai CRC, positive acknowledgement, transmisi ulang setelah waktu habis. 4, negative acknowledgement dan transmisi ulang. Mekanisme error control: stop and wait, NARQ, selective reject RQ. Protokol data link point to point ya. Selanjutnya ini internet layer. Internet layer dalam TCP atau IP layer merupakan network layer dalam 7 layer, bertugas sebagai navigator data dalam jaringan. Dalam internet layer terdapat beberapa protokol dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu 1. Internet Control Message atau ICMP, 2. ERP atau Address Resolution Protocol, 3. Reverse Address Resolution Protocol atau RARP, 4. Internet Protocol atau IP. Baik, ini adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Jenisnya ada banyak. Ada pesan error, kategorinya ada pesan error reporting, 2 pesan query. Ya, ini adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Protokol bertugas merupakan hardware address suatu host dengan alamat IP tertentu. ARP berada di antara layer 2 dan layer 3. Ketika suatu IP paket akan dikirim, tentu saja ada alamat pengirim dan penerima paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Ini adalah RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware address-nya. Berikutnya Internet Protocol atau IP. Internet Protocol adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh TCP atau IP yang bersifat unreliable dan connectionless. Banyak yang mengistilahkan dengan best over delivery, artinya IP menyediakan no error checking atau tracking. Berikutnya datagram. Paket dalam lapisan IP disebut dengan datagram. Datagram IP panjang variabelnya terdiri dari data dan header.